Halo, ketemu lagi bersama Pak Anton dari SD Katolik Mardiwiata 1, teruji prestasi, terpuji pekerti. Semoga keadaan kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan berkat Tuhan. Anak-anakku yang Pak Anton kasih dan Pak Anton banggakan, pada kesempatan kali ini Pak Anton akan memberikan pendalaman materi sebagai persiapan dan bahan belajar kalian untuk PAT, penilaian akhir tahun, untuk tema 5 kelas 3 SD. Nah, karena tema 5 sudah kita pelajari di bulan Januari dan sudah terlalu lama, maka pada kesempatan kali ini Pak Anton akan mengingatkan kembali beberapa materi penting yang dapat kita gunakan untuk bahan belajar untuk mengerjakan soal-soal PAT kita. Mari kita mulai. Kita akan mulai dari muatan PPKN. Nah, anak-anakku, kegiatan gotong royong itu merupakan kegiatan yang mengutamakan kepentingan bersama. Jadi kegiatan gotong royong itu tidak untuk kepentingan pribadi saja atau golongan tertentu, tetapi kegiatan gotong royong merupakan kegiatan yang mengutamakan kepentingan bersama. Nah, kegiatan gotong royong itu anak-anakku, khususnya kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar kita, baik itu seluruh warga, laki-laki maupun perempuan, memiliki kewajiban dalam berperan serta dalam kegiatan kerja bakti atau gotong royong sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Misalnya di lingkungan sekitar rumahmu ada kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. Maka warga laki-laki, perempuan, baik orang tua, remaja maupun anak-anak harus ikut berperan dalam kegiatan gotong royong itu. Misalnya kalau untuk bapak-bapak mungkin melakukan pekerjaan yang berat, memotong rumput, membersihkan selokan, sedangkan para ibu mungkin bisa berperan untuk menyediakan makanan dan minuman bagi para warga yang sedang bergotong royong. Jadi mempunyai perannya masing-masing. Nah, kegiatan gotong royong yang sering kita lakukan di lingkungan sekitar kita, misalnya kerja bakti, membersihkan lingkungan sekitar, itu memiliki manfaat anak-anakku. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah lingkungan sekitar kita menjadi lebih bersih dan lebih sehat. Namun ingat anak-anakku ya, tidak semua pekerjaan boleh kita lakukan dengan sistem kerjasama atau gotong royong. Khususnya kalian sebagai pelajar, salah satu kegiatan yang tidak boleh kita lakukan dengan kerjasama adalah kegiatan ulangan atau ujian di sekolah. Misalnya saat ini kalian sedang PAT. Lah, itu merupakan tanggung jawab dan pekerjaan pribadi kalian masing-masing, ya. Tidak diizinkan untuk bekerja sama. Ya, jadi tidak semua pekerjaan itu boleh dilakukan dengan kerjasama. Khususnya untuk kalian yang pelajar, pada waktu ulangan, pada waktu ujian, itu tidak boleh kerjasama karena itu merupakan pekerjaan pribadi, tanggung jawab pribadi masing-masing. Nah, anak-anakku, seperti yang sudah kita pelajari bahwa semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika artinya adalah walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kita hidup dalam keberagaman anak-anakku, salah satunya yaitu keberagaman agama. Kita harus mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati. Itu penting ya dalam keberagaman agama, sikap toleransi dan saling menghormati. Contohnya, saat ini saudara-saudari kita yang beragama Muslim sedang menjalankan ibadah puasa. Lah, hendaknya kamu juga menghormati ibadah puasa yang sedang dijalankan oleh saudara-saudari kita yang beragama Muslim. Ya, harus kita hormati ibadah yang sedang mereka jalankan. Anak-anakku,
bangsa Indonesia merupakan bangsa kepulauan. Kamu bisa lihat ini peta wilayah bangsa Indonesia terdiri dari banyak pulau. Maka Indonesia disebut negara kepulauan yang sangat luas, yang tersebar dari Sabang, ya Sabang di Provinsi Aceh ini sampai ke Merauke di Provinsi Papua Barat ini. Dari Sabang sampai Merauke terdiri dari banyak pulau. Nah, bangsa Indonesia disebut bangsa kepulauan itu karena apa? Ya karena itu tadi, memiliki banyak pulau, maka disebut sebagai bangsa kepulauan. Ya karena memiliki banyak pulau. Karena memiliki banyak pulau, maka bangsa Indonesia kaya akan suku dan budaya serta adat istiadat. Setiap pulau memiliki budaya, memiliki adat istiadat masing-masing. Nah, oleh karena itu anak-anakku, kita hidup di bangsa Indonesia dalam keberagaman suku. Walaupun berbeda suku, kita harus menjaga yang namanya persatuan dan kesatuan. Ingat, walaupun kita hidup dalam keberagaman suku, teman-teman kita berbeda sukunya dengan kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, salah satu produk budaya tersebut adalah pakaian adat. Ada ratusan pakaian adat di Indonesia. Ya. Nah, ini Pak Anton akan memberikan contoh beberapa pakaian adat, ya, dari Papua misalnya, dari Sumatera Barat dan juga dari Jawa Tengah. Contohnya kalau dari Papua disebut holim. Ya, kita lihat, nah, semacam ini. Baju adat Papua yang bernama holim. Sumatera Barat juga memiliki baju adat, salah satunya yang bernama bundokan duang. Kayak apa ya? Nah, semacam ini. Ini baju adat Sumatera Barat. Kalau ini baju adat Jawa Tengah yang kita sebut dengan kebaya, yang kebanyakan kita juga anak-anak perempuan sering memakainya, yaitu kebaya, baju adat Jawa Tengah, ya. Anak-anakku, pakaian-pakaian adat ini perlu kita lestarikan. Nah, salah satu cara kita melestarikan pakaian adat yaitu dengan cara sederhana saja sebenarnya, yaitu dengan cara sering memakainya dengan rasa bangga dalam setiap kegiatan kita. Misalnya di sekolah kita, setiap hari Jumat, pekan terakhir dalam setiap bulannya kita memakai pakaian adat. Itulah tujuannya, untuk melestarikan pakaian adat Nusantara. Baik, sekarang kita ke muatan bahasa Indonesia, ya. Dalam muatan bahasa Indonesia, materi yang pernah kita pelajari waktu itu yaitu tentang cuaca. Nah, ada cuaca cerah, cuaca berawan, dan cuaca hujan. Nah, anak-anakku, informasi berkaitan dengan perakiraan cuaca itu sangat penting bagi kita, ya, untuk kita memprediksi cuaca apa yang akan terjadi sehingga kita memiliki persiapan yang cukup untuk menghadapi cuaca tersebut. Nah, berikut Pak Anton tunjukkan simbol gambar dari kondisi cuaca yang biasanya ditampilkan dalam perakiraan cuaca, ya. Misalnya ini simbol semacam ini keadaan cuacanya cerah. Kalau simbol semacam ini itu berarti cerah berawan. Kalau simbol semacam ini itu berarti cuacanya berawan. Kalau semacam ini berarti cuacanya sedang akan terjadi hujan. Kalau simbolnya semacam ini maka perakiraannya diperkirakan akan terjadi hujan disertai petir. Kondisi setiap cuaca itu berbeda-beda anak-anakku, ya. Misalnya kondisi cerah, nah itu ditandai dengan matahari yang bersinar terang, suhu udara relatif tinggi, ya. Nah, semacam ini, matahari bersinar terang, udara relatif tinggi, ya. Mari kita lihat bagaimana kondisi hujan. Nah, kondisi hujan ditandai dengan turunnya titik-titik air hujan dari langit. Nah, gambar ini anak-anakku, gambar ini menunjukkan bagaimana siklus terjadinya hujan, ya, semacam ini. Terjadi penguapan, lalu uap air hasil penguapan itu
naik ke atas langit, lalu membentuk awan, lalu terjadilah hujan. Begitulah sederhananya siklus terjadinya hujan. Nah, anak-anakku, perubahan cuaca itu dipengaruhi oleh beberapa unsur, ya, misalnya dari kondisi cerah, lalu berawan, lalu berubah tiba-tiba menjadi hujan, lalu berubah menjadi hujan disertai petir. Itu dipengaruhi oleh beberapa unsur. Apa itu unsur-unsur yang mempengaruhi perubahan cuaca? Yang pertama yaitu suhu lingkungan, yang kedua adalah angin, yang ketiga adalah tekanan udara, yang keempat adalah kelembapan udara, yang kelima adalah curah hujan, yang keenam adalah sinar matahari, dan yang ketujuh adalah kondisi awan. Inilah unsur-unsur yang mempengaruhi perubahan cuaca. Nah, anak-anakku, perubahan cuaca yang terjadi itu sangat berpengaruh terhadap keadaan perjalanan transportasi, khususnya transportasi udara. Ya, misalnya pesawat terbang, ya, sangat dipengaruhi dengan perubahan cuaca. Ya, nah, jika kondisi hujan deras, misalnya ya, maka para pilot pesawat terbang harus lebih hati-hati. Nah, karena pesawat terbang sangat dipengaruhi oleh perubahan cuaca. Nah, dan para penumpang, ketika kalian menumpang pesawat terbang, kondisi sedang hujan deras, akan merasakan guncangan dan mungkin suara petir yang menggelegar. Jika hujan deras itu disertai petir, maka ketika kalian naik pesawat, maka akan merasakan guncangan dan mungkin juga suara petir yang menggelegar. Nah, anak-anakku, bangsa Indonesia itu secara geografis terletak pada garis khatulistiwa bumi, sehingga setiap hari matahari bisa bersinar sepanjang tahun di negara kita. Ya, nah, coba lihat, kalian lihat ini, letak Indonesia ini, nah, berada tepat di garis khatulistiwa. Ini namanya garis khatulistiwa yang tengah ini. Indonesia terletak di garis khatulistiwa, nah, maka akan mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun setiap hari. Beda dengan mungkin orang-orang yang hidup di belahan bumi sebelah utara ini. Mereka tidak setiap hari sepanjang tahun merasakan sinar matahari, atau orang-orang yang hidup di belahan bumi bagian selatan ini. Nah, mereka tidak setiap hari merasakan sinar matahari sepanjang tahun. Nah, ini garis khatulistiwa. Ya. Nah, di Indonesia yang berada di daerah tropis terdapat 2 musim. Ya, Indonesia termasuk negara tropis sehingga terdapat 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Nah, anak-anakku, peralihan musim dari musim kemarau ke musim penghujan maupun dari musim penghujan ke musim kemarau itu disebut dengan pancaroba, yaitu peralihan musim. Itu disebut pancaroba. Nah, pancaroba atau peralihan musim antara musim penghujan dan musim kemarau biasanya terjadi antara bulan Maret dan bulan April. Seharusnya ya, bulan Maret atau bulan April itu terjadi perubahan musim dari musim penghujan ke musim kemarau. Ya. Sementara pancaroba antara musim kemarau dan musim penghujan itu biasanya terjadi pada bulan Oktober hingga Desember. Dari musim kemarau beralih menjadi musim penghujan, itu antara bulan Oktober dan bulan Desember. Nah, bagaimana terjadinya musim kemarau di Indonesia, anak-anakku? Setelah tadi kita belajar bagaimana siklus terjadinya hujan, sekarang kita lihat bagaimana terjadinya musim kemarau di Indonesia. Seperti yang sudah kita pelajari melalui buku referensi kita di tema 5, bahwa terjadinya musim kemarau di Indonesia itu semacam ini. Angin dari belahan bumi utara ya berembus melalui gurun pasir di bagian utara benua Australia. Udara panas dan kering ya yang sampai di Indonesia itu menyebabkan kita merasakan cuaca panas atau cerah dalam waktu lama. Maka terjadilah musim kemarau. Nah, demikianlah terjadinya musim kemarau di Indonesia. Oke.
Sekarang kita masuk ke muatan matematika. Nah, pada muatan matematika di tema 5 kita belajar tentang pecahan, anak-anakku ya. Yang pertama kita akan pelajari kembali yaitu tentang menentukan pecahan. Kita amati gambar buah pepaya ini dibelah menjadi dua. Setiap bagian belahan ini itu menyatakan pecahan berapa? 1/2. Satunya itu menyatakan seluruh bagian pepaya ini, duanya menyatakan pembagian dari pepaya ini. Karena pepaya ini dibagi menjadi dua, maka setiap bagian itu menyatakan pecahan 1/2. Kalau misalnya pepaya ini dipotong menjadi 4 bagian, maka setiap bagiannya menyatakan pecahan 1/4. Nah, misalnya gambar ini, kotak persegi panjang ini dipotong menjadi 4 bagian sama panjang. Setiap bagian ini menyatakan pecahan berapa? 1/4. Artinya apa? Satu bagian ini, satu benda ini, gambar ini dibagi menjadi 4. Maka setiap bagian menyatakan pecahan satu benda ini dibagi 4. Maka setiap bagian menyatakan pecahan 1/4. Nama bagian dalam pecahan. Nah, anak-anakku, bagian atas dalam pecahan itu disebut dengan pembilang. Bagian bawah pecahan itu disebut dengan penyebut. Misalnya 3/4. 3-nya ini disebut pembilang, 4-nya ini disebut penyebut. Oke. Nah, sekarang kita akan sedikit belajar kembali tentang membandingkan pecahan. Misalnya pecahan 3/7 kita bandingkan dengan pecahan 2/7. Anak-anakku, ketika kita membandingkan pecahan, jika penyebutnya sama, ini penyebutnya sama kan, sama-sama 7, maka semakin besar pembilangnya, maka pecahan itu semakin besar. Ya, misalnya 3/7 sama 2/7, kan penyebutnya sama-sama 7, sedangkan pembilangnya lebih besar 3, maka pecahan yang lebih besar adalah 3/7 karena penyebutnya sama dan 3 lebih besar daripada 2. Ingat Pak, kata-kata Pak Anton tadi, jika penyebutnya sama, maka semakin besar pembilangnya, maka pecahan itu dinyatakan semakin besar. Jika semakin kecil pembilangnya, maka semakin kecil. Kita belajar kembali, Pak Anton mengingatkan kembali tentang penjumlahan pecahan, ya, tentang penjumlahan pecahan. Semoga kalian masih ingat pembelajaran kita di tema 5 yang lalu, ya. Mari kita lihat pecahan ini. 2/8 ditambah 5/8 sama dengan berapa? Sama dengan 7/8. Bagaimana caranya? Nah, karena penyebutnya sama 8, maka tidak perlu dijumlahkan, tetap ditulis 8 anak-anakku ya, tetap ditulis 8. Nah, pembilangnya saja yang kita jumlahkan, 2 tambah 5 yaitu 7. Nah, itu cara penjumlahan dengan penyebut yang sama. Kita jumlahkan pembilangnya saja, penyebutnya tetap dituliskan 8 di sini ya. Pembilangnya kita jumlahkan 2 tambah 5 yaitu 7. Oke. Sekarang kita belajar kembali, mengingatkan kembali Pak Anton tentang pengurangan pecahan. Demikian juga dengan pengurangan pecahan. Dengan penyebut yang sama, maka hanya pembilangnya saja yang kita kurangi, yaitu 8 kurangi 3, yaitu 5/8. Oke, masih ingat kan? Bisa dipahami? Pasti ingat semua. Mari belajar dari contoh soal ya, berkaitan dengan pecahan. Yudi dan Ira mendapat kue dari ibunya ya. Yudi dan Ira mendapat kue dari ibunya. Yudi mendapatkan 3/4 bagian dari kue tersebut, sedangkan Ira mendapatkan 1/4 bagian dari kue tersebut. Siapa yang memakan kue lebih besar dari Yudi dan Ira? Lah, kita bandingkan. Yudi mendapatkan atau memakan 3/4, sedangkan Ira 1/4. Penyebutnya sama. Nah, jika penyebutnya sama, kita lihat pembilangnya mana yang lebih besar. Oh,
pembilangnya lebih besar ini 3, yaitu Yudi. Maka yang memakan kue lebih banyak atau lebih besar adalah Yudi, yaitu 3/4. Lalu bagaimana kita menuliskan perbandingannya menggunakan tanda perbandingan? Semacam ini, 3/4 lebih besar daripada 1/4. Oke. Contoh soal yang kedua. Ibu membeli semangka. Nah, semangka tersebut dibagi menjadi 6 bagian sama besar. Kamu memakan 2 bagian, sedangkan kakakmu hanya memakan 1 bagian saja. Berapa jumlah bagian, atau dalam pecahan nih ya maksudnya, berapa jumlah bagian semangka yang dimakan olehmu dan kakakmu? Kamu memakan 2, kakakmu makan 1 bagian. Berapa jumlah bagian dalam pecahan semangka yang dimakan olehmu dan kakakmu? Kita jumlahkan saja. Kamu makan 2 bagian, maka 2/6 ditambah kakakmu yang hanya memakan 1 bagian, yaitu 1/6. Maka 2/6 ditambah 1/6 sama dengan 3/6. Karena penyebutnya sama, tinggal kita jumlahkan pembilangnya saja. 2 tambah 1 sama dengan 3. Mari kita belajar ke soal selanjutnya, yaitu kue ulang tahun. Kalian tahu kan, kue ulang tahun dibagi menjadi 8 potong ya. Santi mengambil 2 potong untuk dimakan. Maka bentuk pecahan dari bagian yang dimakan Santi adalah berapa? Seluruh bagian potongannya ada 8. Santi mengambil 2 potong untuk dimakan. Maka bentuk pecahan dari bagian yang dimakan Santi adalah 2/8 ya. Soal selanjutnya. Pak Budi membeli 15 meter tali. Ya. 5 meter digunakan untuk membuat jemuran. Dan 3 meter dipakai untuk memasang hiasan di rumahnya. Tentu masih sisa kan? Lah, sisa tali yang tidak terpakai dalam bentuk pecahan adalah, caranya begini anak-anakku. Tali kan ada 15 meter, ya kan? Satu bagian tali itu 15 meter. Kita tuliskan di sini, satu bagian tali itu 15 meter, maka 15/15. 15/15 sama dengan kan 1. Maksudnya 1 bagian tali, 1 tali. Ya. Dipotong 5 meter, berarti dikurangi 5/15. Dipotong lagi 3 meter, maka dikurangi lagi 3/15. Maka sisanya tinggal 7/15 bagian ya. Ya, jadi sisa tali yang tidak terpakai dalam bentuk pecahan adalah 7/15. 7 meter dari 15 seluruh tali ini tadi. Oke, bisa dipahami kan? Baik. Kita belajar kembali berkait tentang SPDB ya. Anak-anakku, setiap benda di sekitar kita bisa menghasilkan bunyi. Nah, benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Nah, mari kita belajar tentang birama ya. Ada beberapa birama dalam lagu ya, birama 2/4, 3/4, 4/4, dan 6/8 itu beberapa birama dalam sebuah lagu. Nah, contohnya ini berbirama 2/4 karena dalam satu ruas birama ini terdapat 2 ketukan. Kalau 3 ketukan bagaimana Pak dalam satu ruas birama ini? Maka itu birama 3/4. Kalau ada 4 ketukan dalam satu ruas birama, maka itu birama 4/4. Oke, jadi pahami. Nah, alat musik itu ada 2 anak-anakku ya, yaitu alat musik ritmis dan juga alat musik melodis. Contohnya alat musik ritmis yaitu gendang, rebana, tamborin, marakas, dan lain-lain. Tentu masih ingat tentang materi ini kan? Lalu alat musik melodis, contohnya apa? Gitar, biola, pianika, recorder, organ, dan lain-lain. Setiap alat musik itu cara membunyikannya berbeda-beda. Misalnya gitar, anak-anakku, kalian lihat gambar ini. Gitar cara membunyikannya dengan cara dipetik.
Recorder atau rekordion kita menyebutnya itu dibunyikan dengan cara ditiup semacam ini. Biola dibunyikan dengan cara digesek. Sekarang kita akan belajar kembali dan pantungan kembali berkaitan dengan materi kreasi karya dekoratif. Kreasi karya dekoratif adalah karya yang menonjolkan hiasan dari gabungan beberapa motif sehingga terlihat indah. Nah, benda-benda yang dapat kita hias dengan karya dekoratif itu apa saja, anak-anak? Nah, itu batik, poster, bingkai foto, guci, perabot rumah tangga, dan sebagainya. Itu benda-benda yang dapat kita hias dengan karya dekoratif. Nah, dalam karya dekoratif terdapat unsur garis, anak-anakku ya. Nah, ada macam-macam garis dalam karya dekoratif. Misalnya garis lengkung, garis lurus, garis bergelombang, dan juga garis zigzag. Itu garis-garis yang sering dipakai dalam karya dekoratif. Nah, contohnya semacam ini. Ini contoh motif batik yang menggunakan unsur garis, anak-anakku ya. Ya. Misalnya ini memakai unsur garis apa ini? Nah, jelaskan. Ini menggunakan unsur garis zigzag. Kalau batik ini ya, motifnya ini tentang tumbuhan dan bunga alam sekitar. Garis yang digunakan tuh menggunakan garis ini, garis bergelombang. Nah, menggunakan garis bergelombang kan. Sedangkan motif batik ini ya, motif batik ini menggunakan garis lurus. Nah, kita lihat garis lurusnya. Garis lurus dan juga garis lengkung untuk membuat bunganya. Ini motifnya motif tumbuhan ya, motif tumbuhan atau bunga yang ada di dalam motif batik ini ya. Sekian pendalaman materi dari Pak Anton, sekedar mengingatkan saja tentang materi yang sudah kita pelajari di tema 5 yang lalu. Terima kasih atas perhatiannya, Pak Anton ucapkan terima kasih. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.